Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menika berislam niku mboten cekap namung berbekal ilmu mawon, mboten cekap namung iman mawon, tapi ilmu menika kedah dipun amalaken. Karena konsepnya dalam Islam, ilmu itu bukan hanya untuk ilmu, tapi ilmu itu untuk diamalkan dan dijadikan sebagai sarana ibadah kita kepada Allah. Termasuk iman, keyakinan kita kepada Allah, iktikad kita bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang Allah perintahkan untuk menyampaikan risalah ini. Kepercayaan itu, keimanan itu tidak akan berarti apa-apa kalau kemudian kita tidak wujudkan dengan kita menjalankan syariat Allah. Karena banyak sekali ayat-ayat Allah termasuk hadis-hadis Nabi yang mana pahala Allah itu didasarkan pada apa yang kita kerjakan. Banyak sekali ayat-ayat yang setelah menerangkan tentang keutamaan iman selalunya dibarengi dengan amal soleh. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Ini salah satu ayat yang disampaikan bahwasanya kalau kita ingin bertemu dengan Allah, artinya kita ingin dekat dengan Allah, maka di antara wasilahnya, caranya yaitu dengan beramal soleh. Di tafsirnya Ibnu Katsir, amal soleh menika di antaranya amal yang kita kerjakan yang sesuai dengan syariat atau tuntunan Allah, yang kemudian diperjelas dengan ajarannya Nabi. Jadi amal yang sahih, amal yang sesuai dengan tuntunan, kemudian amal yang tidak dibarengi dengan riya. Jadi betul-betul lillah, ya, betul-betul khulus lillahi ta'ala. Nah, ini yang diantara tafsir yang menafsiri makna dari amalan sholihan menika. Dalam Islam itu ada trilogi ajaran, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Tiga hal ini syai'un la yatajazza, satu yang tidak bisa dipisah antara yang lainnya. Atau kalau dalam bahasa tasawuf istilahnya dengan iman, Islam, dan ihsan. Nah, ketiga hal ini kalau kita ingin menjadi muslim yang seutuhnya tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa hanya sekedar iman, kita tidak bisa hanya sekedar Islam, menjalankan syariat, dan kita pun juga nggak mungkin bisa melakukan ihsan tanpa didasari oleh iman dan Islam sebelumnya. Sebagaimana yang pertama tadi, untuk kita bisa berislam secara kafah, kita nggak bisa hanya sekedar bermodalkan pada keyakinan, cukup hanya sekedar percaya bahwasanya
Tuhan kita adalah Allah, cukup hanya sekedar percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, setelah itu selesai. Tidak bisa. Keyakinan itu harus diwujudkan dalam bentuk amal soleh, yaitu dengan menjalankan syariat. Ada dulu itu namanya paguyuban, ya, dekat dengan daerah sini, tapi saya tidak perlu menyebutkan. Dia itu hanya sekedar percaya dan yakin, tetapi secara syariat tidak menjalankan. Contoh misal dalam hal sholat. Sholat itu sebenarnya intinya apa sih? Oh, ternyata di dalamnya doa. Ya sudah, saya nggak perlu berdiri, ruku, iktidal, sujud dan seterusnya. Cukup dalam hati saya berdoa. Nah, ini kan sakarape dhewe. Padahal Nabi kita Muhammad, seorang utusan Allah yang dijamin masuk surga, bahkan maksum, beliau sangat hati-hati dalam menjalankan syariat. Jangankan perkawis yang wajib, yang sunnah pun menggaipun Nabi niku seakan-akan wajib. Jangankan perkawis yang haram, ya, yang makruh pun bagi seorang Nabi itu seakan-akan perkawis yang hak, karena saking hati-hatinya. Bahkan mungkin anak-anak pernah atau sering mendengar salah satu riwayat bahwasanya Nabi itu setiap malam pasti melakukan qiyam, tahajud. Bahkan suatu ketika kaki beliau itu karena saking lamanya sujud, kaki beliau itu dibengkak gitu ya. Kemudian sama Sayyidah Aisyah diprotes, Nabi jenengan menika piyantun ingkang sampun dijamin kalian Allah swarga, ingkang dipun jagi saking dosa atosipun maksum, tapi kok sik koyok ngene ibadah ini seorang Nabi. Terus apa jawab Nabi? Di antaranya, apakah kamu tidak ingin melihat aku sebagai hamba Allah yang bersyukur? Jadi saking syukurnya Nabi, ya seperti itu. Nah, apalagi kita ini yang nggak dijamin apa-apa oleh Allah untuk bisa masuk surga. Maka seharusnya ya. Jadi harus dibarengi dengan kita menjalankan syariat. Dalam kita menjalankan syariat pun juga, syariat itu tidak hanya sekedar membahas tentang sahwal batal. Syariat itu tidak hanya membahas tentang haram dan halal. Syariat itu tidak hanya membahas tentang benar dan sesat, tetapi dalam menjalankan syariat, agar supaya syariat itu bisa kita jalankan dengan baik, kita menjalankannya dengan penuh akhlak, dengan penuh adab. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita dengan sesama, termasuk bagaimana akhlak kita dengan makhluk yang lainnya. Jadi 3 hal ini menjadi satu kesatuan yang kita harus lakukan. Yang mana kalau kita hanya melakukan salah satu atau 2 dari 3, maka sesungguhnya kita ini belum berislam secara kafah. Jadi akidahnya harus benar, syariatnya juga harus dijalankan dengan benar, dan tentu semua dilakukan dengan penuh akhlak yang baik sebagaimana tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang benar bahwasanya kita ini
hamba Allah bisa masuk surga di antaranya karena anugerah jembaripun rahmatipun Allah, termasuk lumanipun Allah. Tetapi tentu ya, fadlullah wa karamuhu niku Allah berikan tentu tidak dengan tanpa sebab, karena Allah Maha Adil ya. Lakin ba'da ayasta'idda, tetapi ne ing dalem sakwise yen to nyiapake sapa abdun bitaatihi kelawan taat maring Allah Ta'ala wa ibadatihi lan ibadah maring Allah Ta'ala, tentu taat ugi ibadah menika saged kawujud kelawan amal nggih. Terus tidak serta-merta hanya karena apa kanugrahan lan rahmati Allah, tentu karena hunaka apa, karena di sana ada sababiyah yang diantaranya ketaatan ibadah kita nggih. Li anna rahmatallah, keranten sak temene rahmatipun Allah iku qaribun banget pareke minal muhsinin marang wong kang podo seneng gawe kebagusan. Muhsinin senes hasanun, muhsinin niku tiang sing gawe kebagusan utawi tiang sing ngamal kebagusan nggih. Ahsana yuhsinu ihsanan wa mahsanan wa huwa muhsinun. Luwih abot. Nek hasan menika apik secara mandiri dirinya sendiri, tapi nek muhsinun niku selain apik nggih ngapiki utawa ndadosne sanese apik nggih. Ada sebuah kaidah fikih ya, al-muta'addi afdal minal qasir. Atasipun napa wong sing iso ndadekne kaapean kagem sanese niku luwih utama tinimbang wong sing apik dhewe. Paham mboten niki? Terus wong sing apik terus iso ndadekne sababiah liyane yo apik niku luwih utama tinimbang dhek apik dhewe. Nah, muhsinin niku yang pertama tadi al-muta'addi tadi. Jadi rahmatnya Allah itu sangat dekat dengan mereka yang suka melakukan kebaikan. Walau gilalan lamun den ucapake aidan halih malih ia belu tumeka sapa abdun bimujarradil iman kelawan imanai, hanya dengan keimanan saja. Kulna mongko dawuh sapa ingsun naam nggih lakin mata ya belum, tetapine ing dalem mangsa kapan ya belum tumeka sapa abdun wa kam min aqobatin lan utawi piro hambatan
kaudin kan angel, yaqta'uha kang motong, sopo kang motong sopo abet ha ing akobah, ila ayyasila maring yento tumeka sopo abdun. Jadi ada sebagian riwayat yang mengatakan kita ini bisa nyampe pada derajat yang mulia hanya semata-mata karena iman. Kemudian oleh Imam Ghazali dikatakan iya, akan tetapi kapan itu akan sampai dan betapa banyaknya hambatan, kesulitan yang harus ditempuh hingga kita bisa sampai. Maksudnya pun macam fa awwalu tilkal aqobati aqobatul iman, dan diantara hambatan pertama dari hambatan-hambatan yang ada adalah hambatan iman. Apalagi iman seseorang itu bisa yazdad wa yanqus, kadang naik, kadang bisa turun. Nah ini min ihdal aqobat, ini termasuk salah satu dari hambatan. Fa awwalu tilkal aqobat, mongko utawi hambatan dari saking piro-piro hambatan iku aqobatul iman, aqobah kang rupa iman. Wa annahulan utawi sak temene ngabet iku hal yaslam, ana ta slamet sapa abet min salbil iman, saking ilange iman, amla utawa mboten. Karena kita ini nggak bisa menjamin bahwasanya kita ini akan selalu dalam keimanan yang baik, karena iman itu yazdad wa yanqus, dan kita itu juga nggak bisa menjamin nanti hari ini kita beriman, hari ini kita sangat-sangat merasa dekat dan merasa Allah selalu beri kita hidayah. Belum tentu nanti ketika kita menjelang mau kembali kepada Allah. Nah, ini juga bagian dari cobaan.